نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء وجه الله بالقرب والثواب سبحانه وتعالى بسر الفاتحة. الفاتحة على رؤوسنا الإمام الغزالي حجة الإسلام، أسأل الله أن ينفعنا ببركته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعته وكرامته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. قال مؤلف وقال معاذ بن جبل في التعليم والتعلم، ورأيت أيضا مرفوعا: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صداقة، وبذله لأهله قربة، وهو العنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والمصبر على الصراع والضراء، والوزير إن الأخلاق، والغريب إن الغرباء، ومنار السبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير سادة هداة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتدى آثارهم وترمى أفعالهم وتراقب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، وكل ركب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر، وهو أمه بسباق البر وأنعامه والسماء ونجومها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان والمبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan Syawal, yang dimana kemarin ketika bulan Ramadan kita telah mujahadah, kita telah riyadhah untuk melawan musuh yang paling besar, untuk melawan musuh yang paling harus dimusuhi. Apa itu? Syahwat, hawa nafsu. Maka Idul Fitri atau Yaumul Fallah, hari kemenangan, itu bukanlah milik orang-orang yang hanya sekedar Ramadan kemarin berpuasa menahan lapar dan haus saja. Tetapi Yaumul Fallah, hari kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang menang melawan hawa nafsu.
menang melawan syahwatnya, menundukkan hawa nafsunya, menguasai hawa nafsunya. Nah, Lebaran, Idul Fitri, Yaumul Falah milik mereka. Apakah saya termasuk? Apakah kalian termasuk? Wallahu a'lam, hanya kita yang tahu. Karena Ramadan itu kita puasa kemarin bukan cuma nahan diri dari lapar dan haus saja. Kalau nahan diri dari lapar dan haus, seekor unta saja bisa dia 3 bulan gak minum. Tetapi intisari adalah yakni menahan seluruh anggota tubuh, zahir dan batin. Zahir, kedua mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus. Dan intinya adalah ketika berperang melawan hawa nafsu, kita menang. Maksudnya menang apa? Kita berhasil menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu, menguasai hawa nafsu. Ya. Yakni tuba anna syahwata tusayyirul muluka abida was-sabra yusayyirul abida muluka. Hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan raja, raja itu bisa menjadi budak. Orang bisa hancur, bisa rusak, bisa celaka kalau dia tidak bisa menundukkan hawa nafsu. Sebaliknya, kesabaran, sabar. Ya, sabar dalam menghadapi semua masalah apapun, semua perkara apapun. Jadi sabar itu bukan hanya sabar dalam ujian saja. Ketika diuji oleh Allah, ya, sabar. Bukan hanya itu. Bahkan sabar dalam ketaatan, paham nggak? Dalam ketaatan, dalam kepatuhan, dalam ibadah kita juga harus bersabar. Sabar. Ya, dalam hal sholat, sabar. Kita sholat 5 waktu, baca Quran, ibadah, baca wirid, baca rotib, hadir majelis taklim, menggugurkan kewajiban, harus sabar. Jadi sabar ini maknanya harus luas. Bukan hanya sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, tetapi sabar juga di dalam berbuat taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sabar. Ya, ini orang kita kan beribadah ya harus sabar. Karena itu taklif, perkara yang dibebankan kepada kita, kewajiban kita. Jadi harus sabar. Sabar dalam menghadapi ujian, cobaan. Lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau dimusuhi oleh kakak-kakaknya, tapi beliau sabar. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, berusaha untuk dibunuh, tapi beliau sabar. Diperjualbelikan menjadi budak, tetapi beliau sabar. Dimasukkan penjara, tetapi beliau sabar. Sehingga karena kesabaran beliau, yang awalnya budak, beliau menjadi seorang raja. Sebaliknya, Zulaikha yang awalnya punya kedudukan jabatan yang tinggi di Mesir, karena hawa nafsunya, syahwatnya yang tidak bisa dia kuasai kepada Nabiullah Yusuf, akhirnya apa? Sayyidatuna Zulaikha yang awalnya raja, ibarat kata awalnya raja, yang awalnya istri seorang wazir, akhirnya menjadi gembel, sampai buta matanya di pinggir jalan, sampai saking cintanya, yakni tapi karena cinta karena hawa nafsu, cinta karena syahwat, sampai ketika anak-anak kecil lewat, anak-anak kecil godain si Zulaikha, karena waktu itu Siti Zulaikha bikin gubuk kecil di pinggir jalan. Zulaikha, Zulaikha, Yusuf mau lewat. Apa kata Sayyidah Zulaikha? Saking cintanya,
Itu bukan Yusufku, karena aku bisa mencium aroma telapak kaki kuda Yusufku. Gila dia, sampai gila, saking cinta. Nah, tetapi buktinya apa? Ketika menikah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf letakkan ridanya, sorbannya, sehingga kembali awet muda. Nah, ketika itu mulai Siti Zulaiha ketaatannya kepada Allah bertambah, sehingga apa? Nah, Siti Zulaiha bahkan lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada Nabi Yusuf. Kalau dulu dia lupa segala-galanya karena Yusuf. Ra'at gamar galat ya Yusuf, ra'at kawakib galat ya Yusuf, ra'at syams galat ya Yusuf. Dia lihat bulan, dia bilang Yusuf, wahai Yusuf. Dia lihat bintang, dia lihat Yusuf. Dia lihat matahari, Yusuf. Tapi setelah menikah dengan Nabiullah Yusuf, tidak ada hawa nafsu, tidak ada syahwatnya lagi. Akhirnya apa? Kecintaannya Nabi Yusuf sampai bikinkan tempat khalwat, tempat menyendiri untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidah Zulaiha mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia lupa sama Yusuf. Nah, Ramadan kemarin itu adalah bulan untuk melatih kesabaran dan bulan juga untuk memerangi hawa nafsu, sehingga Syawal atau Yaumul Falah, hari kemenangan, adalah milik, sekali lagi, milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Tidak harus sabar. Ente bagaimana itu jadi anak, dihina, dicaci, dimaki, difitnah setiap hari. Tapi anak sabar. Ada anak balas hinaan mereka, ada anak balas cacian mereka, anak balas fitnahan mereka. Enggak. Ketika kita mau berjuang, ketika kita mau berdakwah, ya harus siap ujiannya itu. Jangankan kita, kakek-kakeknya kita orang, Nabi Muhammad difitnah, diuji, dihina, dicaci, dimaki, dibilang tukang sihir, dilempari batu. Terus kita yang mau mewarisi dakwahnya beliau mau enak-enakan gitu, nggak bisa seperti itu. Imam Hasan diracun sampai keluar isi perutnya. Imam Husain dipenggal kepalanya, ditaruh di ujung tombak, dipertontonkan. Ini loh cucunya Muhammad saja melawan kami potong lehernya, apalagi cuma kalian, wahai rakyat. Imam Ali Zainal Abidin dalam riwayat diracun. Imam Muhammad Al-Bagir ketika masih kecil udah masuk penjara barengan. Putri-putri Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah yang perempuan diikat tangannya, diborgol, ditawan, diarak kayak binatang. Nah, itu sudah merupakan warisan kita orang. Makanya ente lihat, pernah anak marah ketika anak dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Ya. Ente lihat di media sosial orang yang fitnah anak, caci anak, maki anak. Sebab kenapa? Itu sudah merupakan bagian daripada warisan kami. Kalau udah merupakan bagian warisan, mau mereka caci, maki, fitnah, sampai sobek mulut mereka, Bahar bin Smith tetap akan menjadi seorang Bahar bin Smith. Paham? Nah, jadi Yaumul Fallah, ya, Lebaran adalah milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Paham? Nah, terus Syawal, ya. Ingat, Syawal itu menurut Al-Imam Ibn Mundir, ya, Syawal itu, perhatikan ini penting, ini biar orang tahu. Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bizanabiha. Jadi kata Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu bizanabiha. Karena waktu itu kan belum ada tahun Hijriah. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu itu pakai tahun Komariah. Jadi mereka tahu ada Syawal, ada Muharram, ada Ramadan. Contoh Ramadan, kan udah pernah jelasin. Ramadan itu diambil dari kata Romdod yang artinya cuaca panas. Nah,
Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu bidzanabiha. Apa itu artinya? Unta betina mengangkat ekornya. Unta betina mengangkat ekornya. Sebagai apa? Sebagai tanda nggak mau kawin. Jadi kalau bulan Syawal, kalau ada unta laki-laki yang ingin mendekati unta perempuan, itu unta perempuan dia angkat ekornya. Berarti tanda dia nggak mau kawin sama si unta laki-laki. Dari situlah kata Syawal. Sehingga menjadi adat zaman dulu itu bagi orang-orang Arab jahiliyah, bahwasanya mereka tidak pernah mau menikahkan anaknya di bulan Syawal. Kenapa? Karena takutnya nanti sial, dianggap sial. Kenapa? Karena unta perempuan aja ngangkat ekornya. Paham ya? Nah, jadi itu menjadi adat mereka, menjadi kebiasaan. Nggak mau menikahkan anak perempuannya di bulan Syawal. Kenapa? Karena itu tadi, syalat an-naqatu bidzanabiha. Jadi nanti mereka bilang, pikirannya mereka, anggapan mereka, wah nanti anak saya sial, nanti rumah tangganya berantakan kalau nikah bulan Syawal. Tetapi semua itu dibantah oleh Rasulullah SAW. Dibantah oleh Rasulullah dengan apa? Dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Dibantah sama Rasul. Dibantahnya nggak pakai perkataan, langsung bitatbik, langsung pakai praktek, langsung bil af'al, langsung beliau nikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Kenapa? Untuk menghilangkan tatoyur. Untuk menghilangkan tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu merasa sial, menganggap sial karena sesuatu. Contoh, ada burung. Tatoyur itu kayak diambil dari kata tatoyur. Ada burung. Wah, ini burung kalau udah bunyi begini nih, nanti nah itu namanya tatoyur. Kata Rasulullah, la tayr wala kada, tidak ada ini, tidak ada burung tuh begini, tidak ada ini, tidak ada hal, karena hal ini bisa mencelakai ini, itu enggak ada itu. Itu tatoyur. Rasulullah membantah tatoyurnya orang Arab itu dengan apa? Mereka menganggap kalau bulan Syawal nikah bakal rusak pernikahannya, anak-anaknya, karena dengan alasan tadi unta betina mengangkat ekornya. Makanya Rasulullah bantah dengan menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Paham ya? Terus kita orang sekarang kebanyakan minta maafnya itu cuma di bulan Syawal aja. Saling bermaaf-maafan, peluk-pelukan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tahu nggak minal aidin itu artinya apa? Ente aja nggak tahu kan minal aidin itu artinya apa? Minal aidin artinya apa? Aidin artinya apa? Minal aidin. Aidin itu orang-orang yang bahagia. Wal faizin. Faiz itu artinya juara, menang. Nggak ada kata maaf di situ, ada nggak? Jadi kalau mau saling memaafkan, itu momennya bukan hanya hari raya saja. Momennya bukan hanya bulan Syawal saja. Setiap hari adalah Id. Setiap hari kalau kita ada salah ya harus saling memaafkan. La yahillu lirajulin ayahjuru akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang laki-laki yang tidak menyapa sesama saudaranya di atas 3 hari 3 malam. Contoh, Ana sama Haji Hasan berantem 3 hari nggak saling sapa. Haji Hasan nggak mau nyapa Ana nggak mau nyapa Haji Hasan. Maka di atas 3 hari 3 malam Haji Hasan dosa, Ana dosa. Jadi untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita itu bukan hanya Lebaran saja, tetapi setiap hari. Jadikan adat istiadat kebiasaan kalau minta maaf ya harus setiap hari, bukan hanya Lebaran. Akan tetapi itu ammahnya, khawas atau khawasul khawas. Pak, emang ada saat-saat khusus seperti bulan Syawal. Paham? Iya. Sebab kenapa kita harus minta maaf sesama manusia, apalagi sesama muslim? Dosa itu ada 3. Dosa ada 3.
dosa yang berkaitan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan Allah. Apa itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, meninggalkan puasa dan lain-lainnya. Itu dosa yang berkaitan dengan Allah. Dosa yang berkaitan dengan Allah, cukup ente bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Dua, dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia. Apa itu? Judi. Kan ada kaitan sama manusia. Dia berjudi sama manusia dan berkaitan juga dengan Allah. Terus apa lagi? Mabok. Kan bareng-bareng itu. Ada temennya. Jadi bukan ente sendiri, ada temennya. Mabok, riba. Ya, riba, jual beli barang haram dan lain-lainnya. Nah, ini juga ente bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Kalau si orang yang berkaitan tadi juga mau bertobat, Allah ampuni. Tapi ada dosa yang terakhir. Dosa yang terakhir ini tidak berkaitan dengan Allah, tetapi berkaitan dengan sesama manusia, sesama muslim. Nah, ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Kenapa kok bisa paling berat? Ya, kan dalam hadis dikatakan, Qala Rasulullah SAW, atadaruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa hamba-hamba yang rugi? Siapa hamba-hamba yang bangkrut? Kata sahabat ya Rasulullah, hamba yang rugi, hamba yang bangkrut itu adalah hamba-hamba yang gulung tikar. Maksudnya bangkrut dalam perdagangan. Kata Rasulullah, enggak, bukan. Orang yang rugi, orang yang bangkrut, ya, ja'a fi yaumil qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bi sholatihim, wa bi shaumihim, wa bi ilmihim, wa bi hajjihim, wa bi shadaqatihim, wa bi kada. Dia datang di akhirat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala ilmu, bawa pahala haji, bawa pahala sodako. Dia datang bawa pahala yang banyak. Pertanyaannya loh, kok bisa jadi orang yang rugi? Kok bisa jadi orang yang bangkrut? Sedangkan dia datang membawa amal pahala yang banyak. Kok bisa jadi orang rugi? Iya, ketika dia mau dimasukkan ke sorga, datang satu orang. Ya Allah, dituntut ini orang tadi. Contoh Bahar bin Smith. Ya Allah, dulu Bahar pernah menzolimi saya. Di stop. Diambil saya punya pahala, dikasih kepada Haji Hasan yang saya zolimi. Datang lagi satu orang. Ya Allah, dulu si Bahar pernah fitnah saya. Diambil pahala saya, dikasih. Datang lagi, ya Allah, dulu Bahar pernah bohongi saya. Sebab ini berkaitan dengan sama manusia, nggak ada kaitannya sama Allah. Diambil pahala saya. Terus berdatangan orang-orang. Udah habis pahala nih, yang tadi datang bawa pahala, udah habis. Udah habis. Terus masih datang lagi orang. Ya Allah, dulu Bahar pernah adu domba saya. Bahar dulu pernah adu domba saya. Ambil. Udah habis pahala. Dosa orang-orang yang diadu domba diberikan kepada saya. Datang lagi. Ya Allah, dulu si Bahar pernah mengambil hak saya. Dosanya orang yang diambil haknya diberikan kepada saya. Ya Allah, dulu Bahar pernah mencaci, memaki saya. Diambil dosanya, dikasih kepada saya. Ya Allah, dulu Bahar pernah begini. Sehingga yang awalnya datang bawa pahala yang banyak, habis semua pahala, diberikan kepada orang yang dizolimi, dan dosa-dosa orang yang pernah dizolimi diberikan kepada saya.
sehingga menjadi orang. Rugi nggak itu? Rugi nggak? Yang keras, rugi nggak? Rugi. Karena awalnya datang bawa pahala yang banyak, pahalanya habis, tergantikan dengan dosa-dosa, dengan orang yang pernah ia zalim. Yang tadinya mau masuk surga jadinya masuk neraka. Nah makanya mumpung kita masih hidup di dunia, apabila ada dosa, kesalahan kita yang berkaitan dengan manusia, cepat-cepat minta maaf. Yang penting ente udah minta maaf, udah minta ridho, minta halal, minta ampun. Dia mau memaafkan atau tidak, itu nggak ada urusan. Paham? Nah disitulah pentingnya. Makanya momennya ya momen. Kalau ngomong momen, ya ini khawasul khawas, waktu ya ini waktu khassah, waktu khususnya ya Lebaran. Tapi bukan hanya saat Lebaran saja untuk menjadikan itu, tetapi setiap hari kita harus menjadi aidin wal faizin, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang, dan orang-orang yang saling memaafkan. Makanya ana ya minta maaf. Udah 2 kali ana minta maaf ke ente orang semua. Kalau ana ada salah, baik salah melalui mulut, melalui tangan, melalui perbuatan, ucapan, kelakuan, baik yang disengaja atau nggak disengaja, sebab ana nggak tahu apakah ucapan ana, kalau ente rasa ana kan kalau ngomong keras, kalau ngomong keras itu orang Sulawesi. Kalau ente mau tahu, orang Sulawesi itu kalau ngomong kayak berkelahi, kayak berantem, padahal lagi ngomong. Kan setiap orang beda adat-adatnya. Kalau orang Sunda kalem, Jawa kalem. Tapi kalau orang kayak orang Maluku, NTT, Sulawesi, emang udah adatnya kita orang seperti itu dari kecil. Kita ngomong kayak berantem, suaranya kedengeran sampai ke langit sana. Iya kan? Padahal itu lagi ngobrol, lagi ngomong. Cuma orang yang nggak paham, orang yang nggak tahu disangkanya apa. Padahal lagi ngobrol. Kayak saya lagi panggil, "Woi, cepat kemari kau orang." Lama betul. Kalau ibarat kata di Sundanya sama kayak, cepat kemari, jangan lama-lama. Nah, cuma karena saya orang Sulawesi, jadi ngomongnya, "Woi, cepat kemari kau." Lama betul. Orang yang nggak ngerti, yang otaknya dangkal akan berpikir itu keras, itu galak, ya begitu ya. Jadi kalau ada ucapan-ucapan yang seperti itu, Anda minta maaf, karena itu memang udah adat, kebiasaan. Paham? Karena kita di Sulawesi memang, kalau orang yang ente, apalagi kalau lihat Anda punya umi lagi ngumpul sama kita orang, waduh kedengaran satu kampung kalau ngobrol, padahal ngobrol. Paham ya? Paham? Nah, minta maaf kalau ada salah. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Siapapun kita. Ya, siapapun kita. Terus udah paham itu ya? Yang terakhir, saya ingin meluruskan di bulan Syawal yang mulia ini. Saya ingin meluruskan tentang yang menjadi perdebatan di zaman sekarang. Sebab udah pusing kepala saya ini. Makanya saya malas mau pegang-pegang handphone itu begitu. Bahkan Habib Taufik sampai dibawa-bawa. Ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya. Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Ya. Mungkin dia salah dengar, mungkin dia salah. Makanya di sini Anda jelaskan, nih di dalam kitabnya.
yang pernah ana ajarkan ke mereka semua murid-murid karena memang kan ini kita Manhajus Sawi kan udah hatam 4 kali kita orang dari tahun 2013 sampai sekarang udah 4 kali hatam. Habis kita Manhajus Sawi kan kita hatamin Mukasyafatul Qulub hatam 2 kali, baru kita mau ngatamin Ihya Ulumuddin. Perhatikan ya. Wa dzakara Sayyidina Al-Wajih Din Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus qaddasallahu sirrahu fi tarjamatihi li Sayyidina Ra's al-Mukashafin Abdullah bin Husain As-Sagaf radhiyallahu anhu qala wa qad akhbarani ba'du thiqah anil 'allama asy-Syaikh al-Masyayikh Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu. Jadi dari Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ya, beliau dari Abdullah bin Husain As-Sagaf radhiyallahu an qala, berkata Abdullah bin Husain As-Sagaf tadi, waqad akhbarani, telah memberi kabar kepada saya, ya, sebagian orang-orang yang terpercaya, wa ba'da thiqah, anil allama, tentang al-allama Asy-Syaikhul Masyayikh, gurunya para guru-guru, Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu. Ya. Ini Abdullah bin Husain As-Sagaf. Ya, jadi Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau membawakan daripada Abdullah bin Husain As-Sagaf. Abdullah bin Husain As-Sagaf berkata, telah mengabarkan kepada kami, telah mengabarkan kepadaku tentang al-allama Asy-Syaikhul Masyayikh Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu. Muhassyil kitab As-Sittah fil Hadis wa ghairiha. Beliau adalah yang menghasyiahkan kitab kitab ini kitab hadis, ya, Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Jadi ulama besar ini beliau, Syekhul Masyayikh. Annahu, perhatikan. Nah, siapa beliau? Syabil Hasan As-Sindi, Raisul Ulama Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah pemimpin para ulama di masanya di Madinah Al-Munawwarah. Wa ahadu a'immatul hadis, ya, dan beliau adalah salah satu pemimpin a'immah, para imam, yakni para imam besar hadis di zamannya. Itu beliau, Syabil Hasan As-Sindi. Nah, Syabil Hasan As-Sindi, annahu, sesungguhnya beliau su'ila, beliau pernah ditanya fi darsih, pada pelajarannya. Jadi beliau lagi ngajar gini, terus ada yang nanya ke beliau, man afdol, siapa yang lebih utama, asyarif au alim. Lihat pertanyaannya. Pertanyaannya di sini tidak ada asyariful jahil, nggak ada. Pertanyaannya asyarif au alim. Ini kan orang bertanya ke beliau. Wajar-wajar saja kalau orang mau bertanya awam. Nah, orang yang bertanya ini bilang, mana yang lebih utama? Syarif, maksudnya syarif adalah para keturunan Rasulullah, atau alim, para pewaris Rasulullah, orang yang berilmu. Nah, di sini disebut syarif. Syarif di sini
nggak disebut syarif alim, nggak disebut juga syarif bodoh. Paham nggak? Jadi hanya syarif saja, bodoh enggak, ya pinter enggak. Tuh. Kan dilihat dari pertanyaannya. Baru nanti apa jawaban dari pertanyaan itu. Nah, pertanyaan di sini ada nggak Habib bodoh, syarif bodoh? Nggak ada kan? Mana yang lebih utama? Syarif atau orang alim? Di sini pun tidak dikatakan orang alim itu banyak. Apakah alim ya'mal bi ilmih? Apakah rasikhuna fil ilm? Apakah orang alim yang mengamalkan ilmu atau hanya sekedar alim saja? Mana yang lebih utama? Gitu. Jadi harus jangan cuma ngelihat syarif terus langsung dibilang syarif jahil. Pertanyaannya nggak ada syarif jahil. Pertanyaannya adalah asyarif. Mana yang lebih utama? Para syarif, cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, atau pewaris Rasulullah? Ya, fasala lahu indaha istighraq wa taqta'a ra'sahu ila al-'arad. Masya Allah Ta'ala. Thumma rafa ra'sahu wa qala syarifun jahilun. Nah, ini. Beliau setelah dikasih pertanyaan seperti itu, beliau menundukkan kepala. Beliau menundukkan kepalanya ke bumi gitu. Jadi nunduk. Beliau nunduk. Mungkin beliau berpikir atau beliau namanya ulama. Nggak langsung asal jawab begitu aja. Beliau menundukkan kepala gini. Fata'a ra'sahu ila al-'ard. Farafa'a, beliau angkat. Wa qala, dan beliau berkata, syarifun jahilun. Habib bodoh yang lebih utama. Ada nggak 70 alim di sini? Nggak ada kan? Nah, mungkin si Gilang salah dengar. Atau mungkin pas taklim lagi tidur. Namanya juga santri, wajar. Iya kan? Atau mungkin dia benar cuma sabukul lisan, salah ngomong. Wajar kayak anak. Anak kadang salah ngomong, suka salah ngomong, lagi ceramah salah ngomong, salah bawa hadis. Itu perkara biasa. Jangankan kita orang, ulama-ulama besar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ar-Ramli, Imam Ar-Rafi'i. Ulama-ulama sekelas beliau aja sering sabukul lisan. Bahkan sering pendapat dengan pendapatnya tidak sama. Apalagi cuma seorang Bahar bin Smith, sering sabukul lisan, salah keceplosan atau terlalu cepat ngebacanya sehingga salah. Yang harusnya rofa dibaca nasob, yang harusnya nasob dibaca rofa, yang harusnya jer yang harusnya majrur dibaca marfu, yang harusnya marfu dibaca mansub. Itu perkara biasa. Cuma bagi orang yang mempermasalahkan, ada aja dia bikin masalah. Jangankan sekelas kita orang, sekelas ulama-ulama besar aja itu sering sabukul lisan. Nah, mungkin husnudzonnya kita orang, si Gilang ini yang ngomong antara dua. Kalau enggak salah dengar dari penjelasan anak, atau mungkin salah dalam berkata. Jadi yang menjawab di sini syarifun jahilun siapa? Imam Abul Hasan As-Sindi. Habib bodoh. Padahal pertanyaannya tidak ada Habib bodoh. Pertanyaannya kan syarif. Ya. Nah, dan perlu diingat, mau syarif, mau sayyid, mau habib, 3 gelar ini adalah untuk anak cucu Rasulullah. Udah intinya itu. Nggak usah dengerin orang yang bilang, oh syarif itu beda untuk ini, sayyid itu beda untuk ini, habib itu beda untuk ini. Enggak. Cuma bedanya syarif dan sayyid itu lebih dulu daripada habib. Cuma sekarang itu udah menjadi uruf. Itu adalah habib. Intinya begitu aja. Mau sayyid, mau syarif, mau habib, semua sama. Itu 3 gelar bagi para keturunan Rasulullah. Sayyid artinya pemimpin, syarif artinya orang yang mulia, habib artinya orang yang dicinta. Paham?
Au. Nah, ini di sini nih. Au atau qala, beliau berkata. Jadi beliau berkata syarifun wahidun. Perhatiin. Syarifun wahidun. Di sini nggak ada jahilnya. Kalau yang pertama kan syarifun jahilun. Syarif yang bodoh, sayyid yang bodoh. Itu lebih utama dari orang alim. Dari satu orang alim. Nah, au atau syarifun wahidun. Satu sayyid. Nggak ada tulisan bodoh. Jadi beliau itu memberi dua jawaban. Jawaban pertama, syarif yang bodoh, ya, syarif yang bodoh lebih utama daripada orang alim. Jawaban beliau yang kedua, atau syarifun wahidun, syarif, sayyid, tapi kan nggak bodoh. Afdol, lebih utama, min sab'ina aliman, daripada, oh iya sab'ina, min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Tapi tidak disebut syarif bodoh. Tidak disebut Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Enggak, disebutnya enggak seperti itu. Disebutnya syarif satu Habib, bukan bodoh. Kalau jawaban yang pertama baru Habib bodoh lebih utama daripada orang alim, satu orang alim. Kalau jawaban yang kedua syarifun wahidun, ya, satu orang syarif, satu orang sayyid itu lebih utama daripada sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Nah, jadi bisa jadi alim di sini ya orang alim yang nggak mengamalkan ilmu, atau orang alim yang tidak ar-rasikhuna fil ilm. Bisa jadi kan seperti itu. Dan ini bukan pendapat dari kita orang para habaib, bukan. Justru pendapat ini dari golongan di luar habaib, di luar sadar. Karena di sini kan babnya itu kan bab, ini kan bab tentang keutamaan, ya, yakni fil fadilah baina syarafil ilm wa syarafun nasab. Tentang keutamaan, mana yang lebih utama? Apakah lebih utama syaraful ilm, lebih utama kemuliaan ilmu, atau lebih utama kemuliaan nasab? Fil mafadilah baina syaraful ilm wa syarafun nasab. Ini kan bab ngajar. Nah, terus Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oh, enggak usah, jangan dulu. Al-Imam Ghazali. Siapa yang mau bantai Imam Ghazali? Apakah berani bantai Imam Ghazali? Hah? Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah semua merujuk kepada Imam Ghazali fir raga'ik wa tasawuf. Dalam ilmu-ilmu tasawuf kita semua pakai kitab-kitabnya Imam Ghazali. Mujaddidul Islam bila khilaf. Beliau seorang mujaddidul Islam bila khilaf, tanpa ada khilaf sama sekali. Berani ngebantah? Ayo, anak mau lihat siapa? Imad, Yusuf, Fuad, Pleret. Ada yang mau berani bantah Imam Ghazali? Silahkan dibantah. Apa Imam Ghazali? Wa qala sayyiduna al-imam hujjatul Islam al-Ghazali rahimahullah, syarafun nasab min thalathi jihad. Keutamaan nasab, kemuliaan nasab itu terbagi menjadi 3. Ahaduha al-intima ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa hadha la yu'adiluhu syai'un. Terbagi 3. Yang pertama adalah yang bersambung, yang berhubungan dengan kepada syajarah, pohon. Pohon yang bersambung kepada pohon nasab, pohon atau garis. Pohon itu yakni syajarah. Kan karena makanya disering syajarah nasab, pohon nasab, karena pohon itu kan banyak cabang-cabang. Nah, intinya ya garis keturunan. Banyak ranting, banyak cabang, ini nanti ini punya anak, ini punya ini. Makanya diibaratkan syajarah seperti pohon. Kata Imam Ghazali, yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nasab yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fahada, maka nasab ini nih yang bersambung kepada Rasulullah ini nih, la yu'adiluhu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Makanya kan sering anak bilang, harusnya kalau mau bicara masalah keutamaan begini, itu bukan kita orang yang berkata, harusnya para ustadz, harusnya para kiai. Sebab kalau kita orang yang ngomong, nanti disangkanya, oh Habib itu sombong, oh ngebanggain nasab. Tapi kenapa para kiai, para ustadz sedikit persen, 30% lah. Ya wallahu a'lam, nggak tahu. Makanya lihat, makanya anak heran orang-orang sekarang ini, ustadz-ustadz, kiai-kiai sekarang. Herannya apa? Sampai seperti Imad ini, sampai meragukan syak, meragukan nasab habaib. Nah, yang lebih ana bingung lagi, makanya nih, ketika ana bilang Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Amul Faqih, Sayyidina Ali Amul Faqih. Ya. Ana bilang kan, Wali Songo itu Azamat Khan. Wali Songo itu Azamat Khan. Tetapi putus sampai di Wali Songo. Adapun anak-anak turunnya ini yang maksudnya bukan anak turun, maksudnya yang sekarang ini yang ngaku-ngaku Azamat Khan ini, itu nggak ada terdaftar di Robito atau Nagoba, alias masih syak juga. Nah, yang ana maksud mereka ya, yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith, kenapa kok meragukan nasab Wali Songo? Kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan? Ente kenapa nggak ngomong ke Imad? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus, bukan Wali Songonya adalah habaib, karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih. Imad lebih parah. Kenapa? Karena Imad berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Amul Faqih bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama Imad. Harusnya ente orang, para keturunan Wali Songo, lebih marah, lebih protes ke Imad daripada ke ana. Karena yang ana ngomongin fakta, kebenaran sesuai surat Robito dan surat Nagoba. Coba ente pikir, ini enggak? Kan begitu? Paham nggak maksud ana? Ana bilang Azamat Khan yang sekarang nggak ada, berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Imad bilang habaib Indonesia nggak ada. Sayyidina Ubaidillah itu nggak ada. Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak. Berarti kan dia menafikan Wali Songo. Yang harusnya lebih marah siapa? Ana atau yang ngaku-ngaku cucu Wali Songo? Harusnya kalian yang ngaku cucu Wali Songo. Tapi kenapa pertanyaannya? Kenapa kok mereka nggak marah? Justru ke ana. Ngomong ini petentang, ya Allah ya Rabbi. Berarti huwa humahum. Mungkin ada skenario di balik itu. Lah, ya harusnya kan lebih marahnya ke Imad dong. Karena Wali Songo berarti nggak dianggap. Berarti Wali Songo nggak dianggap sama Imad. Ayo, anak tantang. Mana yang ngaku-ngaku turunan Wali Songo? Kenapa nggak serang Imad? Kenapa nggak tanya ke Imad? Berarti Imad, oh terus mau dibilang Wali Songo dari Sayyidina Hasan. Nggak ada. Yang paling muktamad Wali Songo itu dari jalur Amul Faqih, Sayyidina Husain, bukan dari Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Hasan itu hanya dari hasil tes DNA. Katanya yang anda dengar seperti itu. Orang Wali Songo dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad yang dibilang sama Imad. Maka inilah yang terjadi di zaman sekarang. Tapi ya alangkah lebih baiknya
Hilangkan semua perdebatan. Di bulan Syawal ini hilangkan semuanya. Kamu dengan kamu punya pendapat, silahkan. Kami dengan pendapat kami, ya pendapat kami. Kamu dengan pendapat kamu, silahkan kamu dengan pendapat kamu. Kan kita orang nggak pernah nyerang. Kita tidak pernah menyerang sebelum diserang. Kita tidak pernah melawan sebelum dilawan. Kita orang tidak pernah terbakar sebelum dibakar. Nah, ada satu lagi nih yang anda nggak terima pernyataan Fuad kemarin. Satu, Habib Taufik Assegaf dipanggil nama. Habib Taufik ini ketua Robito, orang tua kami. Habaib yang lurus, yang lembut, muridnya ribuan, dipanggil nama sama dia. Siapa dia? Itu satu. Kedua, dia bilang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini sebenarnya ulama biasa-biasa aja lah. Hah? Ulama biasa-biasa aja. Ibnu Hajar Al-Haytami ulama biasa-biasa. Makanya orang makin hari kalau kata cari wong Jawa, makin hari makin gendeng. Perhatiin. Ya, dalam kitab fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ba'da an suila hal syariful jahil. Nah, ini baru beda pertanyaan. Apakah syarif yang bodoh? Kalau tadi kan Syabil Hasan Asindi nggak ada pertanyaan. Nah, ini baru. Apakah Habib yang bodoh? Au alim amil, atau orang alim yang mengamalkan ilmunya afdol, lebih utama. Jadi mana yang lebih utama? Habib bodoh atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Ini pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami ketika beliau ditanya. Jadi ente harus bedain. Kalau Syabil Hasan Asindi tadi pertanyaannya lebih mulia mana? Habib, Syarif atau orang alim? Jadi yang benar gitu, jangan. Nah, kalau Ibnu Hajar Haytami beda pertanyaannya. Al-Imam Ibnu Hajar Haytami. Ini apa yang kitabnya sering ana baca, Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj, yang sering ana baca kitab beliau yang paling ana kagumi itu, Tuhfatul Muhtaj. Banyak syarah-syarah Minhaj. Tapi yang sering ana pakai kitab beliau Tuhfatul Muhtaj. Hasyiahnya hasyiah Khawashi Syarwani, Al-Imam Syarwani. Syarahnya beliau Tuhfatul Muhtaj. Nah, terus wa ayyuhuma ahaggu bitawqir idza ijtama'a. Dan apabila dua tadi ini berkumpul, Habib yang bodoh sama orang alim yang mengamalkan ilmu, kalau dua tadi ini berkumpul, mana yang harus ahakko, yang lebih berhak untuk diutamakan, taukir, dimuliakan, diagungkan? Jadi pertanyaannya siapa yang lebih mulia? Syarif bodoh, Sayyid bodoh, Habib bodoh, atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Nah, terus kalau keduanya ini berkumpul, bertemu, mana yang harus lebih berhak kita dahulukan untuk memuliakannya, untuk mengutamakannya? Dua pertanyaan dijawab sama beliau. Jawaban yang luar biasa, jawabannya tawassut, jawabannya tawazzun, jawabannya insaf, jawabannya berdasarkan, ada yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Apa jawab beliau? Fa'ajaba, maka beliau menjawab bigauli, dengan perkataannya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi kulli minhuma, di setiap satu dari keduanya, fadlun azim, ada keutamaan yang mulia. Amma syarif, adapun syarif, adapun sayyid, adapun habib, adapun keturunan Rasulullah, falima fihi minal bid'atil karimah allati la yu'adiluha syai'. Adapun syarif, mereka memiliki darah daging Rasulullah SAW yang mulia, yang agung, yang dimana darah daging yang mulia itu al-karimah allati,
yang dimana darah daging tadi al-karimah, bid'atul karimah tadi, darah daging yang mulia tadi, la yu'adilu hasyai, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Wa min thamma qala ba'dul ulama la u'adilu bid'atir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Ya, sebagaimana sebagian ulama berkata, kata beliau, la u'adilu, tidak ada yang mengungguli bid'ah darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan, siapapun, seorang pun. Ahadan di sini isim nakirah. Isim nakirah berarti bermakna ya siapapun. Bid'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal alim, adapun orang yang berilmu, falima fi binafil muslimin wa hidayatil dhalin. Adapun orang yang berilmu, mereka memberi min naf'il muslimin, mereka memberikan manfaat kepada muslimin, kepada orang-orang muslim, wa hidayatil dhalin, mereka memberikan hidayah, memberikan petunjuk dhalin kepada orang-orang yang tersesat. Fahum khulafaur rusul, dan mereka adalah khulafa penggantinya para rasul, wa warithu ulumihim, dan mewarisi keilmuan para rasul, wa ma'rifatihim, dan pengetahuan para rasul. فيتعين على الموافق أن يرى لكل من العلماء والأشراف حقه من التوقير والتعظيم والمبدوء إذا اجتمع الشريف لقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولما فيه من البدعة الشريفة. Terlalu panjang. Intinya idza ijtama'a, apabila berkumpul kedua tadi di dalam satu perkumpulan, liqauli sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddimu quraisyan, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis, qaddimu quraisyan, dahulukanlah orang Quraisy, walima fihi minal bid'ati syarifah, karena mereka adalah darah daging yang mulia, yang utama, yang agung. Paham? Paham enggak? Itu tadi anak baca kayak bacaan anak lagi di pondok. Jadi kedua-duanya memiliki keutamaan masing-masing. Keutamaan masing-masing, keutamaan yang mulia. Paham? Iya. Para syarif, mereka darah daging Rasulullah, tidak ada yang bisa mengunggulinya. Para ulama, mereka pewaris Nabi. Bahkan sering kan anak bahas ke ente orang, bagaimana keutamaan ulama. Hah? Man akrama aliman faqad akramani, faman akramani faqad akramallah, faman akramallah fama'wahul jannah. Man nadhara ila wajhil alim nadratan wa fariha biha, fa khalaqallahu min tilka nadhra malakan yastaghfiru ila yaumil qiyamah. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Para ulama, para ustaz, para kiai, para pewaris Nabi, beliau-beliau ini memiliki keutamaan yang mulia di sisi Allah. Sampai-sampai seperti yang dijelaskan tadi, tinta beliau-beliau aja yang ngarang kitab itu, kalau ditimbang dengan darah para syuhada, lebih berat tinta para ulama. Ulama golongan yang mulia, golongan yang agung. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan syarif, mulia, agung dengan darah daging. Ulama mulia, agung karena mereka pewaris para nabi, pengganti para nabi. Mereka yang mewarisi keilmuan dan pengetahuan para nabi, memberikan manfaat kepada muslimin, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Tetapi, ya, nah itu tadi. Tetapi apabila keduanya tadi berkumpul, seumpama ada satu sayyid bodoh, ada satu orang alim mengamalkan ilmunya, ngumpul di rumah Deden seumpama. Mana yang Deden dahulukan? Kalau Deden mau mengikuti hadis qaddimu Quraisyan, dahulukanlah orang Quraisy. Siapa orang Quraisy? Sayyid, Syarif, Habib, Sada. Mereka adalah golongan orang Quraisy. Tanpa menurunkan, tanpa menjatuhkan keutamaan dan kemuliaan si orang alim tersebut. Gitu. Makanya coba lihat Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan itu luar biasa cintanya sama Habaib. Mau Habib kecil, mau Habib dewasa, mau Habib bodoh, mau Habib pinter,
Kiai Khalil ta'zim. Makanya Kiai Khalil itu bisa nyium, bau habaib itu bisa dicium sama Kiai Khalil. Kalau ada habib mau datang, beliau bisa cium. Beliau bilang ke murid-muridnya, sediain makanan, ada habib mau datang. Sampai segitu karomahnya beliau. Bisa mencium. Kenapa? Ditanya, Kiai, kok Kiai bisa tahu? Iya, karena aku mencium bau Rasulullah ada pada mereka. Berarti kan Kiai Khalil sering bertemu dengan Rasulullah. Begitu. Paham? Ini yang ngomong hadis, Ghadimu Quraisyan. Bukan berarti kita menjatuhkan para ulama, enggak. Anak punya guru yang bukan habib itu banyak. Para kiai-kiai di Pasuruan, anak punya guru di Bangil, di Jawa Tengah. Ketika anak bertemu guru-guru anak yang bukan habib, yang ustadz, yang kiai, anak cium tangan. Anak cium tangan, ditarik, jangan beb, jangan. Enggak kiai, antum anak punya guru. Enggak beb, antum habib. Walaupun anak habib, antum anak punya guru. Enggak ada kiai. Tarik, akhirnya saling cium. Padahal anak jatuhnya murid. Anak mau cium tangan guru anak ini yang kiai ini. Kenapa? Karena mereka tahu. Mereka benar-benar orang yang berilmu. Bukan sekedar ngomong di YouTube bla 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 bla. Bukan. Paham? Udahlah. Nggak usah perdebatkan mana lebih utama, kiai orang ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Ente kalau lihat ada habib nggak bener, nasihati. Kalau tuh habib nggak terima, lapor ke ana. Bilang ana yang suruh. Nasihati dia. Ente harus mengikuti jejak datuk-datuk ente. Ada habib berbuat dosa, bermaksiat, menyimpang, nasihati. Kalau memang benar ente cinta sama anak cucu Rasulullah. Paham? Jadi jangan didemin, enggak habib, enggak takut kualat, enggak ada. Nasihati dia. Kalau ente enggak nasihati, ente enggak bakal dipandang sama Rasulullah. Dulu ada Sultan Al-Katiri. Di zaman beliau semua habib dimasukkan penjara. Ayo, bingung enggak ini? Habib di zaman beliau dimasukkan penjara. Apa kata beliau? Kalau Habib belum hafal Quran, maka Habib nggak bakal saya keluarkan dari penjara. Mau nggak mau nih Habib semuanya ngapalin Quran dalam penjara. Bertahun-tahun yang udah hafal dikeluarin. Sampai di zaman beliau banyak para habaib yang hafal Al-Quran. Ketika beliau tidur, datanglah Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dalam mimpinya apa kata Rasulullah? Terima kasih wahai Sultan Al-Katiri, berkat engkau anak-anak cucuku bisa menghafal Al-Quran. Tuh di penjara. Cuma di penjaranya untuk ngapalin Quran. Bukan di penjara karena ceramah ngeritik pemerintah. Itu namanya sayang, itu namanya cinta. Paham? Ustadz, kiai, para ulama, mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung. Bukan enggak. Makanya udahlah, tidak usah membanding-bandingkan. Kalau mau dibandingkan ya jawabannya tetap syarif. Dan itu bukan kemauan kita orang. Kebanyakan tanya aja sama semua ulama. Makanya anak bingung. Ini yang ngaku-ngaku NU sekarang, ustadz-ustadz, gus-gus, kiai-kiai ngaku NU sekarang tadi benci sama habaib. Anak bingung sama mereka ini. Pendahulu-pendahulunya Kiai Hasyim Asy'ari, bahkan dalam qaulun asasinya beliau meletakkan syair Al-Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, gurunya Kiai Khalil Bangkalan juga. Bahkan beliau berguru kepada Habib Hussein Segaf. Kemudian beliau meminta ijazah sanad kepada Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Bahkan di Lirboyo itu Mbah Abdul Karim. Lirboyo, Mbah Abdul Karim, ana pernah lihat di situ Kiai Khalil Bangkalan masih makhtut tulisan tangan beliau. Makhtut tulisan tangan beliau. Beliau mengijazahkan Rotib Al-Haddad
untuk dibaca oleh Mbah Abdul Karim dan murid-muridnya di Lirboyo. Anda pernah lihat tulisannya itu? Walaupun Anda nggak pernah ke sana, tapi Anda pernah dilihatin sama santri-santri di Lirboyo. Coba bayangkan bagaimana kecintaan beliau-beliau, Mbah Mangli, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, udah bukan ilmu, udah ulama, wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut-curut sekarang, maafin ya, Anda panggil curut, lebaran, tak maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang NU sekarang kok malah nyerang hamba. Begitu aja. Terus satu tadi, jikalau saya mengatakan Azamat Khan yang sekarang ini putus, dipersoalkan, dipermasalahkan sama para yang ngaku-ngaku keturunan ini, kenapa kalian tidak mempermasalahkan Imad yang bukan hanya Azamat Khan saja, bahkan Wali Songo tidak diakui oleh Imad? Kenapa tidak diakui? Karena dia mengatakan Sayyidina Ubaidillah itu tidak ada. Gitu aja. Ayo coba Anda mau lihat yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, berani nggak tegur Imad? Berani nggak? Kalian kan ngaku cucunya Wali Songo, keturunan Wali Songo, ya harusnya marah dong. Kalau kakek kalian para Wali Songo yang mulia dibilang nggak ada. Ini enggak, justru ana yang bela mati-matian. Habib Hanif, justru kita orang yang membela mati-matian. Ini kan akalnya di mana? Paham? Paham ya? Nah, sekali lagi, ana habis ngomong begini, ana minta maaf. Takutnya mereka sakit hati atau apa, nanti pahalanya diambil lagi. Jadi muflis sana nanti. Paham? Paham ya? Nah, ya khair. Ya. Ente lihat nih di sini. Oh. Orang yang caci makian ini. Ente pikir anak sakit hati dengan caci makian mereka? Hah? Ini ente lihat. Ente pikir anak sakit hati atau anak gelisah atau anak benci? Enggak. Justru anak senang. Dan mereka-mereka yang caci maki anak ini tidak akan memadamkan semangat anak, bagaimanapun bentuk cacian makian mereka. Bahkan mereka-mereka ini yang mencaci memaki anak maafkan. Walaupun mereka mau hina, mau caci, mau maki sampai har bapak mana har. Kalau yang mau tahu datang ke sini, anak kasih tahu semuanya. Nih. Ya, paham ya? Ya, paham? Nah, makanya kadang anak kasihan ngelihat orang-orang yang tuh. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan kita semuanya bisa bersatu. Tapi tetap seperti yang anak bilang tadi, ruh itu udah dari zaman ruhnya itu udah dari zaman ruh itu sudah saling bersambung, ruh baik dengan ruh baik, ruh buruk dengan ruh buruk. Sehingga ruh orang yang baik, orang yang baik tadi ketika lihat yang buruk pasti tidak suka dengan perbuatannya. Sebaliknya, ruh orang yang baik nggak suka lihat yang buruk, ruh orang yang buruk nggak bakal suka ngeliat orang yang baik. Tapi kalau sesama ruh buruk, perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang yang buruk itu pun bakal dianggap baik. Kenapa? Karena sama-sama ruhnya kan bersatu buruk. Nah, pertanyaannya di sini siapa? Apakah kita yang ruh baik atau kita yang ruh buruk? Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ruhnya bersatu menjadi ruh orang-orang yang baik. Okay. Paham? Wallahu a'lam. Dan ingat sekali lagi, semua yang menghina, yang mencaci, yang memaki, yang menfitnah, ya, pondok pesantren difitnah. Katanya Habib Bahar nyuruh 2 orang makhluk pergi
cari dana apa segala macam, uang pondok di, terserah. Allah yang tahu, ana yang tahu, orang-orang dekat ana yang tahu. Si ini membongkar Habib Bahar, wah. Bahar bin Smith nih bos. Bahar bin Smith, bukan daun kelor. Allah yang maha tahu. Ya. Ana Bahar bin Smith tidak pernah memerintahkan atau menyuruh siapapun untuk minta-minta, ngemis-ngemis, nyuruh ngemis untuk cari dana, baik buat anak pribadi atau buat pon. Itu saja. Mau percaya silahkan, mau percaya anak nggak untung, nggak percaya anak nggak rugi. Paham? Ingat, kekuatan cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian. Wallahu a'lam. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana atarafna. Bakar bil Mustafa Rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi hadal habbi wal alihi wa sahbi wa idada tasfi suhbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi. Allahu Allah